Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saputra Pratama. Saya Muhammad Rasyido. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Nggak kerasa ya Sid, kita udah mau mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Wah, ya juga ya nggak kerasa. Dulu Indonesia berusaha payah untuk mencapai kemerdekaan. Iya benar Sid, berbagai peristiwa sudah kita lalui. Mulai dari kalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, kemudian penculikan Soekarno. Hah? Emang benar Soekarno pernah diculik? Hah? Kamu nggak tahu Sid? Kapan? Nah, untuk menjawab pertanyaanmu, kebetulan pada episode kali ini kita akan membahas tentang episode Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan bersama kita telah hadir dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Bersama kita telah hadir Ibu Astrini Eka Putri. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Baik Bu. Bu, nanya dong, emang benar ya kalau Soekarno itu dulu tuh pernah diculik ya Bu? Sebenarnya sih bahasanya bukan diculik sih, cuman diamankan. Supaya tidak terjadi kekisruhan. Cuman nanti lebih lengkapnya nanti deh Ibu jelasin. Wah, boleh itu Bu. Saya penasaran itu Bu, gimana sih prosesnya Indonesia mencapai proklamasi kemerdekaan? Oke, nanti Ibu akan jelasin di selanjutnya. Nah Ibu, boleh dong Bu jelasin bagaimana sih detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia Bu? Oke, baik. Nah, di sini karena kita sudah menjelang bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus. Jadi ini pas sekali materinya kita akan membahas tentang detik-detik kemerdekaan Indonesia. Yang kita ketahui Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, nah sebelum Indonesia dapat meraih kemerdekaannya, kita mengenal ada peristiwa-peristiwa di sekitaran peristiwa kemerdekaan itu sendiri. Nah, di sini saya ada 4 pokok pembahasan sebelum kita masuk akhirnya nanti Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya. Yang pertama adalah kejatuhan Jepang, lalu ada peristiwa Rengas Dengklok, lalu usaha mempersiapkan proklamasi, dan terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pokok pembahasan yang pertama, kita masuk ke kejatuhan Jepang. Jadi kalau masih ingat materi yang lalu tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang itu diketahui menjadi negara kolonial terakhir yang menjajah di Nusantara atau Indonesia saat ini. Nah, setelah pendudukan Jepang, Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya. Namun, proses memproklamirkan kemerdekaan itu tidak serta-merta semudah seperti yang kita bayangkan. Nah, dimulai dari bulan April 1944, di mana sekutu tiba di Irian Barat. Di sana Jepang mulai terdesak. Lalu di tahun yang sama, sekutu melumpuhkan kota di Jepang, kota yang lumayan strategis dan lumayan besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dengan menggunakan bom atom. Akibatnya kota hancur dan banyak korban jiwa. Dan kejadian ini seperti memukul mentalnya negara Jepang. Jadi setelah itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah melalui drama yang cukup panjang selama 1 tahun, di mana dia tetap ingin mempertahankan daerah-daerah koloninya, namun pada akhirnya juga dia menyerah tanpa syarat ke sekutu. Nah,
Namun kita ketahui beberapa pihak dari Jepang itu tidak semuanya benar-benar pro kepada pemerintahan Jepang itu sendiri. Ada beberapa mereka yang pro kepada rakyat Indonesia. Dengan salah satunya mengizinkan beberapa dari organisasi-organisasi pergerakan yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu adalah dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 atas persetujuan dari Jenderal Terauchi. Ini jenderal yang termasuk lumayan punya pangkat dan punya kekuasaan yang cukup ya di Indonesia sendiri. Lalu PPKI ini tugasnya adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jepang itu sebenarnya menginginkan kemerdekaan ini nih seperti hadiah. Jadi gift dari Jepang ke Indonesia, diberikanlah kemerdekaan, inginnya Jepang seperti itu. Tapi dengan berbagai macam hal, setelah rakyat Indonesia mendengar kekalahan Jepang dan situasi Indonesia saat itu dinamakan vacuum of power, tidak ada negara kuat yang menguasai. Nah, di sini terjadilah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Jadi para pahlawan kita atau tokoh-tokoh yang mengusung kemerdekaan itu terbagi atas dua golongan, ada golongan tua dan golongan muda. Nah, para golongan muda ingin segera memproklamirkan kemerdekaan begitu tahu ternyata Jepang sudah kalah dan sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bisa menguasai Indonesia atau bahkan sekadar memberikan gift kemerdekaan itu ke Indonesia sebelum sekutu datang untuk mencaplok kembali dan menguasai kembali Indonesia pada saat itu. Itu yang diinginkan golongan muda. Sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan ini diproklamirkan dengan cara yang bijak, dengan cara yang berlahan tapi dengan persiapan yang matang. Keinginannya seperti itu. Nah, perdebatan antara kedua golongan ini mengakibatkan munculnya satu gerakan di bawah tanah yang tanpa diketahui oleh golongan tua, yaitu membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat untuk di pressure, untuk diberi penekanan bahwasannya mereka ingin kemerdekaan itu segera diproklamirkan. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi pada peristiwa Rengas Dengklok ini, tadi Ibu sudah bilang latar belakangnya, yaitu golongan muda yang ingin segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu benar-benar datang ke Indonesia untuk kembali menguasai. Sedangkan golongan tua ingin lebih berhati-hati dalam memproklamirkan kemerdekaan tersebut karena ini bukan sesuatu hal yang sederhana ya. Proklamirkan kemerdekaan ini bukan kayak kita mengucap sumpah yang biasa-biasa aja. Ini bicara tentang satu kawasan, kita bicara tentang suatu area yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan tentu kemerdekaan itu haruslah sesuatu yang dicapai dengan kebersamaan dan musyawarah. Itu yang diinginkan golongan tua, supaya tahu nanti tujuan daripada Indonesia itu nanti akan seperti apa. Seperti kita ketahui ya, di masa itu Indonesia itu bukan seperti yang kita lihat saat ini. Sedangkan Indonesia saat itu terbagi atas berbagai macam kerajaan-kerajaan kecil. Jadi yang diinginkan golongan tua itu adalah bagaimana menyatukan kerajaan-kerajaan ini untuk mereka istilahnya memproklamirkan juga untuk mau bergabung. Walaupun sebenarnya sebelumnya mereka juga berjuang bersama,
tapi belum ada kata-kata yang benar-benar pasti untuk mereka bergabung. Karena kita bicara tentang sebuah area dalam area, sebuah kawasan dalam kawasan seperti itu. Nah, di dalam peristiwa Rengas Dengklok ini, Soekarno dan Hatta dibawa ke suatu tempat di Rengas Dengklok itu masih di pinggiran kota Jakarta saat ini, tapi lumayan terpinggir. Mungkin nanti punya kesempatan ke sana, masih ada rumahnya. Masih Jadi ada, Bu? masih ada rumahnya, masih terawat dengan sangat baik rumahnya di Rengas Dengklok itu. Jadi di sana sebenarnya mereka nggak seperti yang kita bayangkan ya, kalau diculik itu kan diikat, disekap, di apa, enggak sih. Mereka cuma dibawa untuk diberikan semacam Karena pressure lah untuk bisa ayo segera untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ternyata itu pun tidak sampai lama, itu hanya 1 malam aja. Setelahnya Soekarno dan Hatta dijemput oleh perwakilan dari golongan tua yang akhirnya mencapai kesepakatan bahwasannya kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya setelah musyawarah bersama ditentukanlah bahwa akan diadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda, di mana Laksamana Maeda ini salah satu jenderal juga di Jepang, dari bangsa Jepang, yang mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat pertemuan bagi Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lain untuk bisa merancang isi dari teks proklamasi dan merancang akan di mana proklamasi kemerdekaan itu dibacakan. Seperti itu. Nah, ini penampakan dari rumah Laksamana Maeda. Ya, rumah Laksamana Maeda. Jadi di rumah ini, di ruang makan, lebih tepatnya di ruang makan, mereka merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ada tokoh Diah dan Sukarni yang menyaksikan Soekarno-Hatta serta Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu tokoh-tokoh yang lain itu memberikan sumbangsi ide dalam teks proklamasinya. Lalu sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbang pikiran secara lisan. Setelah ditandatangani, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Nah, di peristiwa ini di item yang ini sebenarnya ada yang unik. apa itu, Bu? Kalian pasti kalau di buku sejarah pasti lihat ada satu kertas yang kayaknya ronyok kan, isinya teks proklamasi yang masih tanda tangan asli dan tulisan asli. Pasti pernah lihat lah. Iya. Tahu nggak itu ditemukan di mana? Di mana tuh, Bu? Itu ditemukan di dalam tong sampah oleh wartawan yang siap sedia di rumah Laksamana Maeda ketika itu, dan nggak menyangka bahwa itu menjadi artefak sejarah yang sampai hari ini jadi saksi bisu bahwasannya teks proklamasi itu benar-benar dibuat bersama-sama dengan berbagai macam sumbangsih pemikiran dari berbagai macam tokoh. Karena kalau dilihat dari teks itu banyak sekali coretan-coretan. Banyak sekali coretan-coretan yang mengisyaratkan bahwasannya teks proklamasi itu mengalami beberapa revisi, mengalami beberapa sumbangsi ide mungkin barangkali hasil kesepakatan musyawarah bersama. Walaupun pada akhirnya yang dibaca oleh Soekarno saat teks proklamasi itu dikumandangkan itu adalah yang diketik oleh Sayuti Melik. Seperti itu. Oke, itu Saputra berarti tadi bukan diculik Soekarno, tapi lebih ke diamankan untuk segera merumuskan proklamasi kemerdekaan. Oh, Saputra kira Soekarno itu diculik sih. Wah, mungkin Saputra ada salah baca gitu mungkin. Ya deh, nanti Saputra baca lagi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap saksikan program Ayo Belajar Sejarah, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke teman-teman, kembali lagi dengan program
Ayo belajar sejarah. Nah, Ibu, tadi kan udah dibahas nih Bu, kalau ada perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Ya. Nah, kalau golongan muda tuh ingin segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak ingin Jepang ikut campur dalam merumuskan proklamasi, Bu. Betul. Nah, untuk alasannya sendiri itu kenapa sih Bu kalau golongan muda itu nggak mau gitu kalau Jepang ikut campur dalam proklamasi kemerdekaan? Ya, sebenarnya ini balik lagi ke traumatik yang mungkin barangkali dihadapi oleh golongan muda ya. Karena kita bicara golongan muda ini terdiri dari pemuda-pemuda bangsa yang luar biasa dengan pemikiran dan perjuangan mereka. Jadi mereka merasa bahwasannya mereka tidak ingin kemerdekaan ini menjadi atau ada intervensi dari Jepang. Misalnya nanti Jepang menginginkan kalau Indonesia diberikan kemerdekaan tapi ada wilayah yang tetap dikuasai, atau misalkan Jepang memberikan kemerdekaan tapi dengan syarat-syarat. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh golongan muda. Jadi golongan muda ingin bahwasannya kemerdekaan ini menjadi satu simbol freedom untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi mereka menginginkan kebebasan, mereka menginginkan kemerdekaan ini menjadi puncak dari proses panjang perjuangan rakyat Indonesia yang sudah sangat lama berada di dalam penguasaan berbagai macam negara-negara barat maupun Jepang itu sendiri di Indonesia. Jadi itu yang tidak diinginkan oleh golongan muda. Maka dari itulah mereka menginginkan sesegera mungkin Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaannya. Seperti itu. Oke, ternyata begitu ya. Oke Bu, boleh nggak Bu lanjut dijelaskan Bu? Soalnya saya masih penasaran nih Bu, gimana sih proses kelanjutannya setelah peristiwa Rengas Dengklok? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah Soekarno, Hatta, dan rekan-rekan tokoh yang lain menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida, keesokan harinya, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kebetulan pada masa itu di tanggal itu di bulan Ramadan, di bulan puasa hari Jumat. Jadi Soekarno bersama Muhammad Hatta dan juga beberapa tokoh lainnya mengumpulkan rakyat-rakyat sekitar, masyarakat sekitar untuk menyaksikan Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, walaupun sebenarnya sudah dipersiapkan tempat yang dengan space lebih luas, yaitu di lapangan Ikada, namun karena dikhawatirkan menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang yang masih belum mengetahui bahwasannya Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaan, karena pada masa itu masih banyak militer Jepang yang masih ada di Indonesia. Akhirnya disetujuilah bahwa pembacaan naskah proklamasi itu dilakukan di halaman rumahnya Soekarno. Nah, jadi tepat di pukul 10 waktu Indonesia di saat bulan puasa hari Jumat 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan beserta tokoh lainnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini kita masih merasakan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, walaupun mungkin dari beberapa itemnya, aspeknya mungkin masih belum kita rasakan, tapi setidaknya sekarang kita sudah lebih menjadi negara yang lebih independen lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Ini yang dibacakan oleh Soekarno di saat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, bersama-sama dengan Muhammad Hatta.
Nah, ini beberapa gambar-gambar dokumentasi yang diambil oleh fotografer yaitu Frans Sumarto Medur dan Alexius Imporong Medur. Ini merupakan salah satu fotografer yang banyak sekali karyanya dipakai menjadi bukti-bukti sejarah. Ini, jadi ini dokumentasi saat Soekarno membacakan, lalu di sebelahnya itu saat sang saka merah putih itu dikibarkan untuk pertama kalinya. Tahu dong siapa yang menjahit bendera merah putih? Tahu. Siapa? Istrinya Soekarno, Fatmawati. Betul. Ibunya siapa? Nih, Ibunya siapa? Ibunya Megawati. ya Megawati. Oke, nah kita masuk ke terakhir kesimpulan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945 sebagai simbol kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengakhiri perjuangan panjang dari bangsa Indonesia sendiri dalam merebut kemerdekaannya dan menjadi tonggak penting bangsa Indonesia sampai hari ini, dan membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui usaha dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari siapapun, bukan gift dari siapapun. Seperti itu. Bu, setelah dari apa yang Ibu jelaskan, saya mempunyai pertanyaan, Bu. Nah, kan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Bu. Nah, apakah dengan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ini ada pengaruh bagi negara-negara di sekitar Indonesia, Bu? Oh, kalau ditanya apakah kemerdekaan Indonesia itu ada dampak luas di daerah tetangganya, tentu ada. Jadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, terutama di sekitar Asia Tenggara, itu menjadi momentum. Kayak tiba-tiba di negara-negara tetangga itu tersadarkan bahwasanya, oh iya, perjuangan mendapatkan kemerdekaan itu harus terus diperjuangkan sampai titik darah, sampai titik puncak dia bisa memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, itu menjadi seperti motivasi, seperti kayak sebagai role model bagi negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara ya, terutama di Asia Tenggara, itu yang akhirnya banyak meniru Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dengan tetap menjaga semangat dan nasionalisme bangsa mereka masing-masing. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, itu tadi ya penyampaian dari Bu Astrini Eka Putri tentang proses proklamasi kemerdekaan, serta tadi ada dibahas tentang perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, serta dampaknya terhadap negara-negara di sekitar Indonesia ya, Bu. Oke, teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu terus belajar. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Rashid Ridho. Saya Saputra Pratama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Bu, gimana, Bu, setelah menjelaskan ini semua?